Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok satu Bahasa Indonesia ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi hari ini. Izinkan kami hari ini akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu artikel ilmiah dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa dengan Algoritma Machine Learning. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Aldiansyah Priapambudi, ada Christina Agudia Siumbing, ada Muhammad Rasad Yusuf, ada Muktitri Mustaqim, dan Rizky Agung Pratama. Baik, untuk memulai, mari kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu bagian pendahuluan untuk Mas Muhammad Rasad Yusuf, dipersilakan. Oke. Jadi daftar isinya seperti ini. Saya sendiri akan menjelaskan pendahuluan. Jadi tujuan penelitiannya itu berdasarkan latar belakang ini, penelitian kami bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor sosial ekonomi mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan tinggi. Faktor sosial ekonomi yang dimaksud mencakup berbagai aspek yang diberikan di pendidikan seperti pendapatan keluarga, harapan akademik, terus elemen sosial ekonomi lain yang terpengaruh oleh hal tersebut seperti indeks prestasi beserta faktor-faktor yang saling berinteraksi antara ekonomi dan faktor akademik lainnya. Lalu dengan hasil penelitian ini kami berharap dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya membantu mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi agar tetap meraih prestasi akademik yang optimal, tapi juga menjadi dasar bagi lembaga pendidikan untuk menyusun strategi peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh rakyat untuk dapat memperoleh faktor pendidikan yang seimbang. Lalu selain itu kami juga mendapat beberapa dukungan penelitian sebelumnya. Yang pertama itu ada dari Dakiskin. Eh, Dia menyebutkan bahwa pendidikan orang tua dan pendapatan keluarga dapat membentuk harapan akademik yang lebih tinggi dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi anak. Lalu yang kedua ada dari Dobow et al. Di 2009. Dia juga mengatakan bahwa pendidikan orang tua bukan hanya berdampak pada keberhasilan akademik saat ini, tetapi juga berpengaruh kepada kesuksesan karir di masa depan. Sementara itu, eh, penelitian White juga mengatakan bahwa status sosial ekonomi merupakan faktor prediktor yang konsisten terhadap akademik di berbagai kelompok sosial. Dengan kata lain, mahasiswa dari kondisi ekonomi yang stabil cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Ya, selanjutnya bisa di bab 2. Oke, terima kasih untuk Mas Rasad Yusuf. Di Oke. bab 2 yaitu metode penelitian dipersilakan pada Christina Sihombing. Ada yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian, adapun penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan menganalisis tiga jurnal utama yang relevan. Adapun sumber referensi utama yang pertama yaitu jurnal karya Daviskin pada tahun 2005 mengatakan pengaruh pendidikan orang tua dan pendapatan terhadap prestasi akademik. Yang kedua, jurnal karya Dubow pada tahun 2009, yaitu hubungan pendidikan orang tua dengan keberhasilan akademik dan karir. Yang ketiga, ada jurnal karya White tahun 1982, status sosial ekonomi sebagai prediktor prestasi akademik. Lalu, analisis data pada penelitian ini yaitu data dari ketiga jurnal tersebut dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan antara variabel sosial ekonomi dan prestasi akademik.
Lalu, pendekatan penelitian yang dilakukan memungkinkan peneliti untuk menganalisis perspektif berbeda dari jurnal yang ditinjau. Oke, siap. Ini untuk tujuan tadi apa Mbak? Ini yang bab 2 itu? Yang kedua ada metode penelitian. Oh, benar-benar. Oke, siap. Terima kasih Mbak Christine. Kalau yang bab 3 dipersilakan buat Mas Mukti. Dipersilakan. Oke, Mas. Monggo. Untuk poin 3 ada di hasil penelitian dan pembahasan. Next slide. Yang pertama ada di pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi akademik siswa. Jadi berdasarkan penelitian oleh Davis Ken pada 2005, pendidikan orang tua terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik anak. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Hal ini dijelaskan dengan fakta bahwa orang tua yang lebih terdidik lebih mampu memberikan dukungan akademik, baik dalam hal materi pelajaran maupun pengaturan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Yang kedua ada di pengaruh pendapatan keluarga terhadap prestasi akademik. Untuk pendapatan keluarga juga berperan penting dalam mendukung prestasi akademik mahasiswa. Menurut penelitian Dubow pada 2009 menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan lebih tinggi mampu menyediakan akses ke berbagai sumber daya pendidikan seperti buku, akses internet, dan juga ada kursus tambahan. Dengan akses yang lebih baik ini, mahasiswa dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan juga untuk berkontribusi pada pencapaian akademiknya. Poin 3, peran harapan orang tua dalam prestasi akademik. Harapan orang tua prestasi Harapan orang tua terhadap prestasi anak berfungsi sebagai motivator yang kuat. Menurut penelitian White, orang tua memiliki harapan tinggi terhadap anak cenderung menciptakan atmosfer yang mendukung prestasi akademiknya. Jadi, mahasiswa yang merasa didorong oleh harapan orang tua yang lebih kuat, si mahasiswa tersebut lebih termotivasi untuk mencapai tujuan akademiknya, bahkan dalam menghadapi tantangan dalam pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, peran harapan orang tua dalam prestasi akademik juga, yaitu eh, orang tua yang memiliki harapan tinggi cenderung menciptakan atmosfer yang mendukung prestasi akademik yang lebih tinggi juga. Dan yang kelima ada di implementasi kebijakan pendidikan. Untuk ini berdasarkan temuan-temuan yang ada, disarankan agar lembaga pendidikan merancang kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan faktor sosial ekonomi. Begitu untuk hasil penelitian dan pembahasan, Mas. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Mukti. Selanjutnya di bab keempat, yaitu kesimpulan buat Mas Rizky Agung dipersilakan. Terima kasih untuk Mas Aldiansyah. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama di temuan utama ya, ini adalah faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa, di mana status sosial ekonomi yang lebih tinggi berkolerasi dengan prestasi akademik yang lebih baik juga. Kemudian yang kedua, pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, dan harapan akademik adalah elemen kunci yang berperan juga, di mana faktor tersebut mampu memberikan motivasi, dukungan akademik, dan juga akses pendidikan yang lebih baik ke mahasiswa ya. Kemudian di sisi implikasi dan rekomendasi di sini untuk pemerataan akses pendidikan dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi. Kemudian kebijakan pendidikan yang mendukung mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah juga diperlukan. Dan di kesimpulan akhirnya, dengan kebijakan yang tepat, semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademik yang lebih optimal. Demikian untuk kesimpulannya, Mas Aldiansyah. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Eh, Demikian untuk presentasi kita dari kelompok 1 dengan judul kita yaitu analisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap prestasi akademik mahasiswa dengan algoritma machine learning. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya
Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Kita semua.